Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menampilkan video terkait tentang pemanfaatan sisa air cucian beras. Dimulai dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Restiantika Mahadewi Intani. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan masalah. Kerusakan ekosistem berdampak besar bagi kualitas dan kuantitas air yang kita konsumsi. Maka dari itu, diperlukan kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga air bersih serta mencari cara atau solusi akan permasalahan air yang ada. Namun seperti yang telah kita ketahui, jika permasalahan air yang ada di dunia saat ini semakin mengkhawatirkan. Situs resmi World Water Day menyebutkan jika sekitar 2,1 miliar orang mengkonsumsi air yang tidak aman untuk dikonsumsi. Hal ini tentunya dapat berpengaruh pada kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan mereka. Hal ini pun akhirnya membuat PBB merilis 7 fakta mengejutkan terkait air yang ada di bumi. Untuk fakta-faktanya akan saya sebutkan. Untuk yang pertama yaitu adalah kesulitan air bersih. Diperkirakan pada tahun 2050 mendatang, kesulitan air bersih akan terus meningkat sekitar 3 miliar orang. Selanjutnya, fakta yang kedua adalah kebutuhan air semakin meningkat. Kebutuhan air akan meningkat, diperkirakan pada tahun 2050 akan meningkat sekitar 30% daripada yang sekarang. Untuk fakta yang ketiga yaitu adalah penggunaan air terbesar untuk pertanian. Pada sektor pertanian menggunakan sekitar 70% air, pada sektor industri sekitar 20%, pada rumah tangga sekitar 10%, dan sedangkan untuk minum sehari-hari sekitar 1%. Untuk fakta yang keempat yaitu adalah sumber air tak bersih. Diperkirakan sekitar 1,8 miliar orang menggunakan sumber air yang tidak bersih. Selanjutnya adalah fakta yang kelima, yaitu air buangan tidak dimanfaatkan kembali. Sekitar 80% air buangan atau air sisa kembali lagi ke lingkungan kita tanpa diolah atau dimanfaatkan kembali. Tentunya itu akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan kita. Selanjutnya fakta yang keenam adalah resiko banjir. Diperkirakan sekitar 1,6 miliar manusia akan terkena dampak dari resiko banjir ini di tahun 2050 mendatang. Dan fakta yang terakhir yaitu adalah degradasi tanah. Diperkirakan sekitar 1,8 miliar orang akan terkena dampak dari degradasi tanah. Selain itu, tempat penampungan air pun akan semakin berkurang. Dengan diunggahnya 7 fakta tersebut, PBB berharap dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan air dan kebersihan lingkungan. Selain itu, PBB juga berharap masyarakat dapat melakukan pencegahan terhadap kerusakan ekosistem atau alam. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Mevela Rizky Anafi akan membahas bahwa untuk mengatasi masalah air yang ada, langkah kecil sebagai solusi yang kita pilih untuk dibahas lebih mendalam di video ini, serta yang dapat kita lakukan dan terapkan di kegiatan kita sehari-hari, adalah memanfaatkan limbah rumah tangga berupa air cucian beras. Air cucian beras sendiri merupakan limbah rumah tangga yang tidak berbahaya dan tidak berpotensi untuk merusak lingkungan, dan justru memiliki banyak sekali manfaat. Pemanfaatan limbah air cucian beras ini merupakan suatu bentuk kontribusi untuk mengurangi penggunaan air bersih secara berlebih, mengingat sekarang ini banyak sekali daerah yang sedang mengalami krisis air bersih. Dengan solusi ini diharapkan bisa menjadi referensi dan motivasi bagi pemirsa untuk dapat menerapkan di kehidupannya sehari-hari. Teman-teman, ternyata banyak kegiatan sehari-hari yang memerlukan air bersih dapat kita substitusi atau dapat kita ganti menggunakan air cucian beras. Dengan begitu kita dapat meminimalkan penggunaan air bersih serta meminimalkan pencemaran air akibat limbah rumah tangga yaitu air cucian beras. Berikut top 3 pemanfaatan air cucian beras. Yang pertama, untuk tumbuh kembang tanaman. Dilansir dari kompas.com Juli 2020 oleh dosen Departemen Gizi IPB menyampaikan air cucian beras itu mengandung kandungan gizi, zat organik dan juga vitamin yang sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang tanaman. Kemudian pemanfaatan yang kedua yaitu untuk skincare. Jadi dikutip oleh alodokter.com bahwa air cucian beras mengandung gamma oryzanol. Zat ini mampu melindungi kulit kita dari paparan sinar UV dan membantu mencerahkan kulit wajah kita. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan air cucian beras untuk hair care atau perawatan rambut. Nah, dari Healthline menyatakan bahwa ada penelitian menunjukkan air cucian beras mengandung inositol. Zat ini mampu masuk ke dalam
rambut dan memperbaiki rambut dari dalam, sehingga akan memberikan tampilan rambut yang sehat dan juga indah. Apakah benar air cucian beras bermanfaat untuk tanaman, kulit, dan juga rambut? Penasaran? Yuk simak terus video ini. Selanjutnya, saya, Nabila Puspita, akan menunjukkan cara kerja pemanfaatan air sisa cucian beras untuk penyiraman tanaman. Yang pertama, cucilah beras seperti biasa, lalu sisihkan air sisa cucian beras tersebut ke wadah yang berbeda seperti ini. Selanjutnya, tinggal menyiram semua tanaman menggunakan air sisa cucian beras yang sudah dipisahkan tadi. Berikut tadi adalah cara-cara atau langkah-langkah pemanfaatan air sisa cucian beras untuk menyiram tanaman. Mudah sekali bukan? Nah, sekarang apa aja sih manfaat dari air cucian beras tadi terhadap tanaman itu sendiri? Yang pertama, air cucian beras dapat memperlambat perkembangbiakan patogen yang ada di tanaman tersebut. Yang kedua, air cucian beras juga dapat memicu pertumbuhan akar dan akan memperkuat akar tanaman. Yang ketiga, air cucian beras juga dapat memacu pertumbuhan daun sehingga daun akan tumbuh menjadi lebih rimbun. Selanjutnya, saya Dira Udiani akan menjelaskan mengenai pemanfaatan air beras untuk wajah. Seperti yang diketahui, beras mengandung zat-zat yang baik untuk kulit, terbukti dengan banyaknya produk perawatan kulit yang memasukkan saripati beras dalam komposisinya. Dengan kandungan inositol, felurik acid, allantoin, rizanol, dan pitera di dalamnya, air beras bermanfaat untuk menyehatkan kulit, memperlancar aliran darah, mengecilkan pori-pori, meredakan iritasi, menangkal radikal bebas, mencegah pigmentasi, memudarkan lubang hitam, dan beragam manfaat yang lainnya. Untuk membuktikan manfaat dari air beras, saya mencoba untuk menggunakan air beras selama 1 minggu pada wajah saya dan melihat adakah perubahan yang terjadi. Kali ini saya menggunakan cara perendaman, yaitu dengan cara merendam beras selama beberapa menit, kemudian memisahkan beras dengan airnya. Air tersebut yang akan digunakan pada muka, kemudian ditunggu hingga kering dan dibilas dengan air bersih. Selain perendaman, ada 2 cara lain yang bisa digunakan, yaitu fermentasi dan memasak. Untuk fermentasi, beras harus direndam terlebih dahulu selama 2 hari sebelum diambil airnya. Sedangkan untuk cara memasak, setelah dicuci bersih, beras dimasak hingga mendidih lalu dipisahkan dengan airnya. Setelah menggunakan air beras selama 1 minggu, yang saya dapatkan adalah bekas luka pada wajah yang memudar dan minyak pada wajah yang berkurang. Dengan pemakaian yang lebih lama, manfaat yang lainnya juga pasti akan bisa didapatkan. Akan tetapi, dalam pemakaian air beras tidak boleh terlalu lama, hanya sekitar 20 atau 30 menit saja, terutama bagi mereka yang memiliki kulit sensitif karena bisa menimbulkan efek samping seperti gatal-gatal. Selanjutnya, aku Bina Cahaya Pertiwi akan menjelaskan tentang manfaat air cucian beras untuk kesehatan rambut. Jadi bukan cuma berasnya aja yang bermanfaat, tapi juga air cucian berasnya. Aku bakal sebutin beberapa manfaat dari air cucian beras supaya kalian tertarik untuk mencobanya. Yang pertama, air cucian beras ini dapat melembabkan rambut karena mengandung antioksidan, mineral, dan asam amino. Selain itu juga mengandung vitamin B, E, dan C yang dapat memperkuat akar rambut hingga ujung. Yang kedua, ini manfaat yang paling penting sih, dapat membantu memanjangkan rambut secara alami karena mengandung vitamin dan mineral. Yang ketiga, rambut kamu bisa terlihat bersinar dan kuat karena air cucian beras ini mengandung karbohidrat. Cara pengaplikasiannya, yang pertama siapin nih beras sama air, terus kemudian rendam selama 1 jam. Setelah itu kalian cuci rambut pakai sampo. Nah, terus setelah itu bilas pakai air cucian beras tadi, terus diamkan selama 20 menit. Setelah didiamkan tadi, dibilas lagi pakai air hangat. Jadi pengaplikasian ini bisa dilakukan seminggu itu 1-2 kali aja ya, karena bisa membuat kulit kepala kering. Jadi setelah mengaplikasikan itu, rambut aku kerasa halus dan kuat. Menurutku berhasil sih ini. Terima kasih buat kalian yang udah menyimak video ini. Apabila ada kesalahan maupun mau memberi saran ataupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih.